Ya, semua kelas materinya sama, tidak ada perbedaan. Soal-soalnya dari mana? Materi dari pertemuan pertama di masjid ini sampai pertemuan kapan dilaksanakan, dari ceritanya, dari apapun, itu yang akan dikeluarkan, yang akan ditanyakan. Oleh sebab itu, tolong yang sudah punya catatan, mungkin catatannya dibuka lagi. Yang belum punya catatan, mencoba mencari jawaban dari teman. Dan sekali lagi, soalnya apa yang pernah saya sampaikan di tempat ini, dan itulah nanti yang akan menjadi materi UTS. Baik, setuju nggak kira-kira? Apa saya harus masuk ke kelas? Ya, saya harus UTS di kelas atau cukup di sini seperti ini? Hah? Nyamuk yang gini? Para sumu bisa boleh turunan. Iya, tapi kalian punya kebiasaan kan? Saya ulangan pasti saya timer. Soal saya bacakan timer saja. Kalau dia titit harus ganti soal nanti. Ya, seperti itu ya. Siap tapi ya? Terima kasih. Nah, saya akan cerita bagaimana hebatnya durhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Alkisah anak-anak, ini bukan cerita bohong-bohong. Ini bukan cerita fiksi, bukan. Ini diambil dari hadis Nabi. Juraid, pernah dengar? Siapa yang pernah mendengar tentang Juraid? Pasti bukan orang Bandengan, iya kan? Juraid pasti bukan orang Tulungagung, tapi Juraid adalah seorang abid ahli ibadah dari golongan Bani Israel. Siapa namanya anak-anak? Juraid. Dari bangsa mana? Bani Israel. Tapi saya ingatkan, hei anak-anak ganteng-ganteng, Bani Israel yang saya ceritakan bukan Israel yang sekarang lagi konfrontasi dengan Iran, bukan. Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis adalah keturunan dari Yakub. Tetapi Bani Israel yang ada sekarang itu adalah sebuah nation, sebuah negara. Siapapun yang bisa masuk ke sana, kemudian apa jenenge Bu? Asimilasi atau apa menjadi warga negara sana, walaupun kamu wong Jawa bisa menjadi warga Israel. Tetapi Bani Israel yang ada di Al-Quran bukan itu. Anak-anak, saya lanjut. Juraid ahli ibadah, ibadahnya luar biasa. Dia kerjanya hanya sholat, berzikir. Dia tidak pernah pacaran, nggak pernah, sehingga Juraid tidak pernah putus cinta. Ya, iya, sobo. Juraid tidak pernah putus cinta. Juraid tidak pernah pacaran. Juraid kerjanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, berzikir, begitu seterusnya. Perlu kalian tahu bahwa Juraid ini hidup bersama. Juraid ini hidup dengan ibunya yang sudah tua. Juraid hidup bersama ibunya yang sudah tua. Tetapi Juraid mempunyai tempat beribadah sendiri. Lek cara kene ngono diarani apa cah ya langgar gitu. Surau. Tempat khusus untuk beribadah. Karena asiknya Juraid ini beribadah, suatu hari Juraid dipanggil oleh ibunya. Iya Juraid,
Tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Apakah Juraid tidak mendengar? Mendengar. Juraid pada waktu itu tidak menjawab panggilan ibunya yang sudah tua karena dia lebih asik munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi sholat sunnah. Besok lagi ibunya pengen ketemu, dipanggil lagi, Juraid, Juraid, Juraid. Tidak ada jawaban lagi. Kenapa? Apa tidak mendengar? Mendengar. Lagi-lagi Juraid masih asik beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ketiga dipanggil lagi, wahai Juraid, ibu ingin ketemu kamu. Juraid, sebenarnya Juraid sudah goyah anak-anakku. Aku teruskan munajat kepada Allah. Aku teruskan sholatku, atau aku temui ibuku. Anak-anak, orang beribadah itu kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, tidak mudah diganggu, sulit untuk diganggu. Akhirnya anak-anak sampai 3 kali ibunya memanggil Juraid, Juraid tidak juga mau menjawab. Akhirnya di hati ibunya, ya Allah, ternyata anakku Juraid anak yang berharga. Semoga Juraid tidak akan mati sebelum tahu wajah pezina. Ini loh ya. Jadi boleh dikatakan nggak pernah melihat wajah-wajah cantik-cantiknya siswa SMP Negeri 2 Bandung yang selalu menggunakan kaca untuk membetulkan make up-nya, yang selalu membuat wajahnya seperti kemerah-merahan. Nggak pernah tahu. Juraid hanya tahu bagaimana dia beribadah pada Allah. Karena doa dari ibu yang seperti itu, anak-anak, akhirnya ada seorang wanita yang nakal. Ketika dia mendengar cerita bagaimana si Juraid itu ahli ibadah yang tidak bisa digoyahkan hatinya oleh siapapun, maka wanita nakal ini kemudian datang menggoda si Juraid. Tempatnya sepi, sendiri, didatangi perempuan cantik. Kalau Helma yang didatangi kira-kira gimana? Oke atau oku? Oke. Ini Juraid noleh saja nggak mau, dia tetap beribadah. Apalagi dipanggil oleh perempuan nakal, dipanggil ibunya saja dia tetap masih beribadah. Akhirnya anak-anak, dasar perempuan nakal. Neng SMP tidak ada ya perempuan nakalnya, enggak? Enggak ada. Dia akhirnya bertekad bagaimana bisa menjatuhkan harga diri dari seorang Juraid yang ahli ibadah. Kemudian apa yang dilakukan anak-anak? Wanita ini melakukan perselingkuhan. Dia berzina dengan orang di luar sana. Beberapa bulan kemudian, pagi-pagi Juraid datang, perempuan ini datang di dekat tempat ibadahnya Juraid. Ketika orang-orang datang, dia menangis. Oh, alangkah malangnya nasibku. Dia sambil mengelus-elus perutnya yang sudah menggelembung. Kenapa? Hamil. Karena menangis ditanya oleh orang-orang, "Hai wanita, kenapa kamu menangis itu?" Wahai orang-orang yang ada di sini, ketahuilah, kamu mengira bahwa Juraid itu orang baik, tapi ternyata lihat ini perutku membesar. Aku telah disetubui sehingga aku hamil, dan Juraid tidak bertanggung jawab. Juraid tidak mau mengakui bahwa ini adalah anaknya. Apa yang terjadi? Kira-kira umpama awakmu jamaah ngono, marah enggak kira-kira? Marah. Masyarakatnya marah besar. Tidak hanya marah, tempat
ibadahnya sampai dihancurkan, dirobohkan. Apakah